Sudah kembali guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Kolonel Purnawirawan Mariono Esos. Yang kami hormati Bapak Yudi Pranowo selaku Operasional Kepala Bidang Umum Monumen Jogja Kembali. Yang kami hormati Bapak Nanang Winarto selaku Kepala Bagian Operasional Monumen Jogja Kembali. Yang kami hormati Bapak KLT Rudi Ismanto, Kabid SBSP. Yang kami hormati Bapak Sukarsno, Esos MM, Kasih Sejarah dan Permusiuman. Yang kami hormati Bapak Santo, Esos MAP, Kasih Bahasa dan Sastra. Juga yang kami hormati seluruh rombongan WKM dari Dinas Kebudayaan, seluruh guru sejarah SMA, SMK di wilayah Gunung Kidul. Salam sahabat museum. Museum di hati. Salam budaya. Lestari budaya. Ternyata hafal semua Pak. Saya percaya Gunung Kidul itu apapun maju Pak ya. Ini sebelum menyampaikan materi hanya ngobrol-ngobrol dulu ya. Nanti materi akan saya sampaikan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tidak lupa kepada Bapak Ibu guru, guru-guru sejarah SMA, SMK Kabupaten Gunung Kidul. Ya, kehadiran di Museum Monumen Sejarah Kembali ini bagi kita sangat membanggakan atas inisiatif atau atas fasilitas Dinas Kebudayaan Gunung Kidul. Terima kasih sekali, dan saya kira kehadiran Bapak Ibu sekalian di Museum Monumen Sejarah Kembali ini sangat tepat ya, karena sejarah yang ada di Museum Monumen Sejarah Kembali ini adalah sejarah banyak sekali nanti sejarah-sejarah yang menyangkut daerah Gunung Kidul, karena sejarahnya daerah Gunung Kidul itu daerah perlawanan pada waktu revolusi kemerdekaan. Sejarah di Monjali ini 45 sampai 49, di mana ibu kota pernah ada di Yogyakarta. Kira sejarah sangat penting sekali ya, karena salah satu teori juga bahwa untuk menghancurkan sebuah negara itu hilangkanlah sejarahnya, hapuskanlah bukti-bukti sejarah, dan putuskan dengan tali leluhurnya. Bapak Ibu sekalian, hadir di Museum Jogja Kembali ini salah satu bukti untuk menangkal daripada teori tersebut, karena di museum itu satu adalah melestarikan sejarah, kemudian juga melestarikan koleksi-koleksi sejarah yang ada, kemudian juga menyambung dengan tali leluhurnya. Pelajaran sejarah di kurikulum yang akan datang supaya diperbanyak, tidak seperti sekarang katanya malah dikurang-kurangin gitu. Ya. Kita memperjuangkan Pak, kita itu adalah sejarah peristiwa 45 sampai 49. Kita tahu bahwa kita merdeka di tanggal 17 Agustus 1945, belum semuanya negara mengakui kemerdekaan kita, dan ibu kota berada di Jakarta. Belanda tidak mengakui kemerdekaan itu, sehingga datang lagi ke Indonesia untuk menjajah lagi. Kalau orang sejarah banyak yang bertanya, kok kenapa sekutu membiarkan Belanda numpang akan menjajah lagi Indonesia, ya karena adanya perjanjian Wina yang di situ menyebutkan negara-negara sekutu akan melawan Jepang karena Jepang negara yang sangat kuat dan dikhawatirkan waktu itu di tahun 42 akan menguasai di Asia Tenggara, sehingga negara-negara Barat sekutu yang disebut sekutu bersatu untuk melawan Jepang. Nah, dalam perjanjian Wina itu disebutkan salah satunya kalau nanti menang perang di Asia Timur Raya, daerah jajahnya, koloninya akan dikembalikan ke negaranya masing-masing. Yogyakarta dan berbohong kepada dunia internasional
bahwa Indonesia tidak ada TNI, Indonesia tidak ada pemerintahan, ini bekas Gaza harus dikuasai. Dan untuk menepis itu, rakyat bersama TNI melakukan yang namanya serangan umum 1 Maret 49. Nah, untuk menyikapi Bapak Ibu, film ini kita putarkan setiap kali pengunjung yang datang di Museum Monumen Bali ini. Dihancurkan dengan gempuran Belanda dan akhirnya seluruh kota Yogyakarta jatuh di bawah kekuasaan. Nah, ini Hotel Merdeka yang sekarang Hotel Garuda, Bapak Ibu sekalian, di Jalan Malioboro. Situasi di tahun 1948, setelah Belanda menguasai Maguwo, kemudian masuk kota dan menangkap para orang-orang yang dicurigai, serta pemimpin lainnya ditangkap Belanda, termasuk presiden dan wakil presiden kita yang berkantor di Gedung Agung juga ditangkap tanpa presiden kita dikeluarkan dari Gedung Agung. Dan ini Ibu Fatmawati, baru meninggal Ibu Fatmawati berumur 2 tahun juga dikeluarkan dari Gedung Agung. Ya, ini presiden kita ditangkap, tapi sebelum ditangkap beliau membuat surat mandat kepada Master Sanusi Prawira Negara untuk mendirikan pemerintahan darurat sementara di Sumatera. Penangkapan para pemimpin operasi dalam film ini, banyak truk-truk yang mengantar jenazah pasukan militer Belanda menuju ke Kerkop melewati Jalan Malioboro. Mayat-mayat yang dikuburkan dimakamkan di Kerkop. Makam Kerkop itu di sebelah timur Pura Wisata. Dan menurut catatan sejarah ada 200 tentara Belanda yang tewas akibat serangan umum 1 Maret 49. Baik, akan kita saksikan ini peristiwa yang sangat menyedihkan. Ada seorang pejuang kita yang tertangkap oleh Belanda, kemudian diborgol tangannya dan dieksekusi mati. Tentara Belanda, dan sesudah itu dieksekusi mati oleh militer Belanda. Ia gugur sebagai pahlawan tak dikenal. Pihak Belanda mencurigai TNI kita berkonsentrasi di Wonosari. Belanda mengkonsentrasi pasukan untuk membalas serangan 1 Maret ke Wonosari karena berita intelijen mengatakan bahwa konsentrasi pasukan Indonesia berada di dalam kota Wonosari dan kota-kota lain di sekitar. Mereka mengembangkan Monumen Cucak Bali sebagai bukti perjuangan bangsa Indonesia. Ini bukti bahwa pendahulu kita berjuang mempertahankan kemerdekaan, dan sampai sekarang relevan, kita harus mempertahankan kemerdekaan. Sebelahnya ada tulisan Gapuro Papat Ambuko Jagat, ini adalah sengkalan tahun ya. Gapuro itu 9, Papat itu 4, Ambuko itu juga 9, Jagat itu adalah dunia 1. Ini adalah sengkalan tahun, kalau dibalik menjadi angka 1949. Ini adalah peristiwa kembalinya Yogyakarta ke Pangkuan Republik Indonesia. Tepatnya pada tanggal 29 Juni 1949. Jas merah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Ya, boleh duduk kembali dan tepuk tangan. Saya akan berikut ya, karena yang saya pandu adalah guru-guru sejarah. Ya. Oke Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kita masuk ke Museum 3. Dan di Museum 3 ini adalah evokatif dapur umum. Ini terbentuk di Wonosari Gunung Kidul. Nah, salah satu anggota WRPRES ya. Ini kan jatuh di tahun 45. Ya, ini mau ditukar mobil ini Bapak Ibu. Nah, ini Letnan Marsudi, ini salah satu anggota WRPRES Indonesia juga. Dia menyamar memakai baju Jawa. Tujuannya supaya tidak tertangkap oleh Belanda. Karena beliau menyamar menjadi juru masak. Siswa-siswi kepolisian ini di Minggir Sleman juga ini. Kemudian ini KR ini adalah kita pada saat ini. Berikutnya Bapak Ibu, di sini ada susunan anggota WRPRES 3. Betul-betul Pak Harta adalah komandan saat ini. Ini museum 4, kalau sesuai rutenya ini adalah museum terakhir. Ini adalah tempat tidur Bung Karno saat beliau berada di Jogja, saat Yogyakarta terpilih menjadi ibu kota pada Januari 46. Ya betul. Bendera satu yang nomor 2, duplikasinya. Yang nomor 2. Ya, ada sejarahnya Pak.
Kemudian ini adalah meja kursi yang pernah dipakai wakil presiden kita yang pertama, Muhammad Hatta. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar ya, Bung Hatta itu pernah punya janji kepada bangsanya, saya tidak akan menikah sebelum bangsaku merdeka. Ya, monggo Bapak Ibu, kita masuk ke Museum 1 ya. Jadi mikrofon ini pernah dipakai oleh Bung Karno saat beliau salat Jumat di Masjid Agung Yogyakarta. Kemudian yang menarik di sini adalah bambu runceng, Bapak Ibu guru. Ini bukan sembarang bambu runceng ini peninggalan dari ya, ini semenjak masuk ke Twitter ini belum pernah dikeluarkan Bapak Ibu. Kemudian senjata ini pernah sebelum pandemi, saya pandu ya, senjata ini masih besar banget. Nah, kita punya senjata yang menarik juga Bapak Ibu. Nanti ada di sana. Iya. Selanjutnya adalah senjata tradisional kita ya. Ada tombak, ada golok, ada keris, ada samurai. Nah, yang menarik di sini adalah bar kita saat itu saat pertempuran di dekat dengan sana ya. Ya, Mandau, samurai dan su. Kalau kita Bali ada 2, ayam dan jumbo. Dan kemarin kalau ini di perairan Sungai Musi di Palembang, pesawat cureng disampaikan Pak Nanang, cureng ya, bukan cireng. Cireng ya, mantul. Nah ini Bapak tadi yang kabar atau sarang tawon, ya. Ini ternyata senjata sederhana tetapi bisa menjebak tentara Belanda. Nah Belanda itu dintok tawonnya lebih, ya kita melarikan diri. Dan dulu arsip dan dokumen itu ditaruh di kaki kita. Dan ini pembawanya harus beberapa orang ya. Ini dipakai di Jenawi Karangan. Jahit Singer, ini bukan yang dipakai di Fatmawati, tapi ini di Keraton Yogyakarta. Saat dijahit seragam TNI. Nah tadi Sudirman berada dalam Sudirman, sejauh 1,9 km. Diawali dari kota Yogyakarta melalui Riau Selatan sampai ke Kediri, kemudian nanti berarti di jalan Tokyo. Sampai ini dipastikan berbicara di sangat tinggi namanya Bukit Bandung. Tertinggi 1 jengkal di sudut ruangan kamarnya Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman, iya sudah membantu seperti rumah jangkrik itu loh Bu. Ya saya kira kan itu kotoran kok buat dibuang. Nantilah karena jangkriknya Pak Monggo Pak, rutenya tidak baik naik ke ini di perbukitan ini katanya tidak bisa turun. Itu kan Bapak seperti itu sendiri. Di tandu, banyak tandu yang rusak akhirnya dibuang. Nah ada beberapa yang bisa diselamatkan. Di sana lebih luas Bapak Ibu. Iya, di Pacitan tadi. Kan berada berdua dari warung puas yang dipakai Sri Sultan. Ini di Gedung Agung Yogyakarta. Walaupun saat itu Bung Karno juga tidak mengizinkan karena tahu persis Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit. Kalau tadi sudah ada di penangkapan pimpinan kita karena berkata kayak dibesarin adanya tidak berbaca Nah inilah yang disebut perintah bumi hangus. Ya ini salah satu yang dihadirkan adalah pabrik gula Madu Desmo Bantul. Satu Barat Mas Binda di markas besarnya Letnan Kolonel Soeharto Senoto. Ada iya. Malioboro. Kalau ke sini ke keraton ke sana Malioboro. Dan ini seluruh pejuang wajib memakai identitas dan putih di lengannya.
Kalau tidak memakai ditembak di tempat karena dikira mata-mata tentara Belanda. Akhirnya terkenal juga dia Bapak Ibu hadir di Top Jambi Jogja. Nah, kita berjuang. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bambang perlindungan Rombroyo. Menjadi insan di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu tahu lah dua notelan ini ya di sejarah kita cari belum ada ini namanya. Nanti kan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Nah Bapak Ibu guru yang kami hormati, inilah peristiwa Jogja kembali. Kembalinya kota Yogyakarta ke Pakuan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda. Ini Pak Sri Sultan yang di depan, Bapak Sumarto dari kepolisian, Pak Harto, kemudian Letnan Sarjono yang pakai kacamata, paling belakang Sekretaris Sri Sultan KRT Hogowongso. Ya, inilah pertemuan yang mengharu-birukan, pertemuan untuk pertama kalinya kepulangan Jenderal Sudirman dihadiri Letnan Kolonel Soeharto, Letnan TB Simatupang, kemudian Gubernur Jawa Tengah Pak Rustam, kemudian Mayor Saadi. Dari selanjutnya ini adalah diorama terakhir, diorama 10. Ini peringatan proklamasi yang keempat, 17 Agustus 49. Di depan gedung ATA dihadiri mahasiswa-mahasiswi dari UGM, Bung Karno, Sudirman, dan Dr. Ahmad Sution, TB Simatupang, dan Sri Sultan. Dan Bapak Ibu, syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita sudah merdeka dan Belanda sudah meninggalkan Indonesia.